Baik, saya mulai dari memperkenalkan interface MATLAB. Saat ini saya menggunakan MATLAB versi 7.7.0. Kemudian di sini saya tampilkan default interface saya, default desktop saya. Saya dapatkan dari desktop layout default. Jadi Anda selain dapat menggunakan desktop default, Anda juga dapat memilih hanya menampilkan command window saja, kemudian history dan command window dan lainnya, atau dengan merancang desktop Anda sendiri dengan mengklik pilihan-pilihan yang ada di sini. Kemudian juga apabila ingin menampilkan atau tidak menampilkan dapat dipilih di sini. Oke, kemudian saya mulai dari memperkenalkan current directory sebelah kiri saya ya di sini. Di current directory ini menampilkan tempat kita bekerja saat ini. Jadi direktori penyimpanan saat ini ada di drive C saya, kemudian user, kemudian Putu di dalam subfolder dokumen, kemudian di dalam subfolder MATLAB. Nah, di sini kebetulan saya belum menyimpan file apapun dalam folder MATLAB. Perlu saya tekankan bahwa MATLAB ketika diinstalasi akan menciptakan sebuah directory default untuk menyimpan dokumennya, yaitu di My Document biasanya. Kemudian ada satu folder namanya MATLAB seperti yang ada di sini, ditampilkan di sini. Kemudian untuk mengetahui lebih jelas lagi, kita dapat melihat di sini current directory kita. Jadi directory yang aktif saat ini adalah di folder MATLAB saya. Nah, Anda bisa merubah current directory-nya, directory yang aktif melalui penekanan tombol ini, ditekan, kemudian Anda boleh mendefinisikan sendiri di mana akan menyimpan file dan bekerja. Kemudian selain itu Anda juga dapat mengubah path-nya dari pilihan set path. Jadi di sini nanti akan ada pilihan, Anda boleh pilih salah satu, kemudian atau di-add sendiri juga bisa. Oke, kemudian workspace di sini. Sebelah kanan saya ada window workspace. Workspace berfungsi untuk menampilkan variabel-variabel atau data yang kita gunakan pada saat kita bekerja. Nanti ketika setiap kali kita menciptakan variabel, maka variabel tersebut akan tampil di sini, termasuk juga value-nya. Setelah itu comment history. Di comment history ini akan menampilkan history secara keseluruhan perintah-perintah yang pernah kita jalankan atau yang pernah kita eksekusi. Nah, di sini adalah yang di tengah ini disebut sebagai comment window. Disinilah tempat kita mengetikkan perintah-perintah MATLAB. Jadi perintah ini akan dieksekusi setiap baris. Setiap baris perintah yang kita ketikkan itu akan langsung dieksekusi pada saat itu juga. Apabila terjadi kesalahan, kesalahan akan tampil pada saat itu juga. Kemudian hasil dari perintah tersebut akan bisa kita lihat pada saat itu juga. Oke, kemudian saya coba. Pada dasarnya MATLAB memberikan kita kemudahan, banyak sekali kemudahan dari perintah-perintahnya, karena MATLAB ditekankan bukan pada sisi programming tetapi sisi analisa. Jadi apabila Anda bekerja untuk menganalisa sesuatu, misalnya statistik, matematika, kemudian kalau di komputer untuk image processing mungkin, kemudian untuk kecerdasan buatan, sistem pakar dan sebagainya, untuk analisa model itu lebih tepat menggunakan MATLAB karena kita tidak perlu mengetikkan kode-kode secara detail, disebabkan oleh MATLAB banyak sekali menyimpan kode-kode yang bisa kita gunakan. Oke, di awal saya awali dengan mendisplay. Kita coba untuk mendisplay sebuah kata ya. Kita display dengan perintah dis, kemudian halo. Saya akan menampilkan
string hello. Oke. Tidak akan terjadi apa-apa di workspace karena hello di sini bukan merupakan sebuah variabel, display juga bukan perintah untuk membuat variabel. Jadi di sini masih kosong workspace kita. Kemudian di sini juga saya belum menyimpan file apapun, jadi masih kosong. Kemudian di comment history ada satu komen yang tadi saya ketikkan dan sudah disimpan di comment history. Oke. Kemudian kalau Anda ingin mengetahui apakah this itu perintah display, Anda dapat mengetikkan help this. Anda bisa mengetikkan help, kemudian perintahnya yang ingin Anda ketahui apa melalui command window, atau juga Anda dapat mengklik dari menu help. Oke, kita coba ini. Maka di layar Anda akan muncul penjelasan mengenai apa fungsi this, kemudian apa saja yang dapat dilakukan oleh fungsi ini. Demikian juga apabila Anda ingin mengetahui fungsi-fungsi yang lainnya nanti. Oke, kemudian di sini sebelumnya saya sudah menuliskan beberapa perintah yaitu clc dan clear all ya. Mungkin ada yang belum mengetahui apa fungsi clc dan clear all. Oke, di clc ketika saya ketikkan clc ini artinya meng-clear command window. Jadi tadi tampilan yang sudah banyak ada di layar saya di command window, saya bisa bersihkan dengan menu dengan perintah clc. Kemudian untuk mengetahui apakah perintah clc itu, oke, Anda dapat mengetikkan help clc, yaitu artinya clear command window. Oke, clc lagi untuk membersihkan layar saya. Kemudian kita mulai. Saya akan menciptakan sebuah variabel baru namanya A, kemudian saya beri data 1. Di sini akan muncul hasil langsung karena tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, setiap baris akan dieksekusi secara langsung di command window. Ini adalah hasilnya A sama dengan 1, kemudian di workspace saya di sini sudah ada sebuah variabel namanya A, kemudian value-nya adalah 1. Kemudian di command window juga ada satu perintah tambahan yaitu A sama dengan 1, tapi di current directory masih kosong karena saya belum menyimpan apa-apa di directory ini. Kemudian di sini di workspace A disimbolkan dengan gambar kotak ya, kotak artinya matrik. Kenapa? Karena basically pada dasarnya di MATLAB ini kita bekerja dengan matrik. Jadi semua nanti berupa matrik. Tuh semua utamanya variabel yang kita gunakan itu nanti bentuknya matrik. Nah, di sini matrik A karena saya isi 1 berarti ukurannya adalah 1 kali 1. Isinya 1. Oke, kemudian saya ciptakan variabel baru lagi yang berupa matrik B. Isinya adalah dengan ukuran 2 kali 2. Oke, saya isi dengan angka 12, kemudian 23 untuk baris pertama, kemudian baris keduanya adalah 45 dan 67. Ini saya contohkan. Ya, matrik kita sudah tercipta di sini namanya B. Kemudian isinya adalah baris pertama 12 dan 23, kemudian yang berikutnya adalah 45 dan 67. Untuk mengakses matrik bisa kita lakukan dengan perintah tampilkan B. Saya ulangi, untuk definisi matrik, ini matrik B sama dengan vektor value ya. Jadi diberi kurung siku di sini karena kita akan mendefinisikan vektor value-nya. Nah, di sini kita akan menampilkan. Bila Anda ingin menampilkan suatu kolom dan suatu baris dari matrik B, misalnya saya ingin menampilkan baris pertama, kolom kedua. Seperti ini. Tanda koma. Jadi baris pertama, kolom keduanya yang akan tampil harusnya angka 23. Ya, benar. Seperti ini. Nah, di sini akan tercipta variabel baru lagi
namanya answer. Answer isinya 23 untuk menyimpan tadi hasil perintah B1,2. Anda dapat mendirect hasil dari B1,2 tadi ke dalam sebuah variabel, saya anggap namanya C. Misalnya B1,2. Oke, maka hasil C adalah 23 di sini. Ya. Oke. Kemudian misalnya saya ubah C sebuah matrik, sebuah variabel matrik ya, dengan angka 3,4. Maka tipe datanya di sini langsung C akan berubah menjadi tipe data pecahan. Di sini perlu diketahui bahwa di MATLAB itu sangat mudah sekali menggunakannya karena kita tidak perlu mendefinisikan tipe data dari sebuah variabel ketika kita deklarasikan. Jadi di sini langsung saja seperti tadi misalnya kita langsung saja deklarasikan dan langsung berikan nilai, langsung inisialisasi ya. C sama dengan 3,4. Ini artinya kita langsung berikan tipe datanya ke variabel C. Nanti MATLAB sendiri yang akan menerjemahkannya, yang menentukan tipe datanya apa. Oke, MATLAB ini bukan sebuah software bukan berupa compiler, jadi sangat tidak benar kalau MATLAB dikatakan sebagai compiler karena MATLAB adalah interpreter. MATLAB tidak mengcompile kode yang kita berikan, tetapi MATLAB menerjemahkan sebagai interpreter di sini source code yang kita ketikkan ke dalam bahasa mesin ya. MATLAB adalah sebuah software interpreter di sini. Oke, kemudian seandainya sekarang saya bersihkan workspace saya dulu dengan perintah clear all. Ini artinya nanti mengclear variabel, kemudian dan membersihkan semua alokasi memori yang sudah kita lakukan tadi. Oke, tidak ada perubahan di komen window. Kenapa? Karena kita tidak memerintahkan untuk membersihkan layar komen ya. Yang dibersihkan hanya tadi alokasi memori untuk variabel-variabel tadi. Kemudian untuk membersihkan komen window, ketik sekali lagi CLC. Oke, demikian. Nah, saya ulangi lagi. Di clear. Kemudian saya ulangi menciptakan variabel saya. Namanya A. Kemudian saya beri nilai dari 1 sampai 10. Di sini pendefinisian nilai. Kalau yang tadi kita langsung berikan nilai pasti berupa angka. Kemudian kalau di sini kita akan membuat sebuah variabel matrik dengan ukuran 1 kali 10 karena barisnya nanti ada 1, kemudian kolomnya ada 10. Dan kolomnya itu diisi angka dari angka 1 sampai 10. Bisa kita lihat di sini. Oke, ini adalah matrik kita, matrik 1 kali 10. Satu barisnya 10 kolomnya. Dan isinya nanti didapatkan dari sini perintah di atas tadi, diberikan dari angka 1 sampai 10 ya. Kemudian berikutnya, saya akan buat variabel B sekarang. Variabel B juga sama untuk menyimpan, variabel B nanti bentuknya adalah matrik dengan ukuran yang sama dengan ukuran A, yaitu 1 kali 10. Tetapi nilainya saya dapatkan dari loop atau perulangan, sekalian saya menjelaskan tentang sintak for di MATLAB. I-nya saya buatkan variabel counter namanya I. I-nya berulang dari 1 sampai 10. Oke, kemudian saya ciptakan B. Kemudian nilai B ke I-nya nanti itu 1
sama dengan nilai I dikali 2. Kemudian setelah itu N. Oke, ini adalah sintak for. Cukup sederhana ya. For ini akan berulang dari 1 sampai 10. Defaultnya adalah peningkatannya 1 ditambah 1 tambah 1. Demikian. Kemudian isinya adalah setiap kali perulangan akan menciptakan value untuk variabel B. Kita lihat hasilnya. Jadi for tidak akan selesai dikerjakan sampai kita mengetikkan N. Ini artinya for-nya selesai didefinisikan. Oke, kita lihat di sini bahwa setiap kali perulangan nilai B berubah. B pertama dia berukuran 1 kali 1, kemudian 1 kali 2, kemudian 1 kali 3, sampai 1 kali 10. Karena perulangan saya definisikan dari 1 sampai 10 dan nilai B-nya didapatkan dari nilai I dikali 2. Jadi B berukuran terakhir adalah 1 kali 10 dengan nilai atau value dari 2 sampai 20 ya. Akibat dari pernyataan tadi yaitu BI sama dengan I kali 2. Oke, kemudian saya sudah memiliki variabel, bisa dilihat di workspace kita. Variabel A, B, dan I tadi terakhir counter I bernilai 10. Oke, kita fokus ke variabel A dan B. Karena ukurannya sama, kita dapat melakukan operasi apa saja terhadap, maksud saya operasi, misalnya operasi aritmatika plus, kemudian penjumlahan, dan lainnya ke matrik A dan matrik B. Oke, jadi contoh, saya mau melakukan penjumlahan terhadap matrik A dan matrik B. Cukup sederhana. Jadi nanti ada satu variabel namanya answer. Karena saya tadi tidak mendirect hasilnya ke dalam variabel lain. Jadi otomatis variabel answer akan menghold atau menyimpan nilainya. Yaitu penjumlahan antara matrik A dan matrik B. Oke, demikian contohnya. Kemudian kita kembali lagi ke isi dari nilai A dan B. Oke, di sini di MATLAB kita dapat menampilkan nilai dari matrik berupa grafik ya, dengan perintah plot. Oke, saya akan plot nilai yang ada. Oke, di sini keluar menu, pop up menu ya. Jadi plot bisa diisi dengan satu variabel saja isinya, argumennya, parameternya, kemudian 2 parameter, 3 parameter. Untuk mengetahui apa fungsi plot, Anda bisa ketik help plot. Kemudian kita lanjut dulu. Saya mau menampilkan matrik A dan B dalam plot ya, grafik A dan B. Kemudian setelah itu saya mau menampilkan, oke, ini dulu. Kita lihat hasilnya. Ya, di layar akan muncul plot dari grafik kita. Di sini disebut sebagai figur ya. Figurnya seperti ini. Jadi nilai A dan B diplot. Bisa dilihat di sini A untuk koordinat yang horizontal, nilainya dari 1 sampai 10 di sini, kemudian bertemu dengan nilai dari B 2 sampai 20 di koordinat Y. Ya. Oke. Selanjutnya banyak bentuk dari grafik ini. Kalau di sini yang digunakan default adalah berbentuk garis ya. Anda dapat merubahnya. Saya close dulu dengan pilihan ini untuk menjadikannya lebih menarik. Saya mau yang poin yang bertemu antara titik A dan value A dan value B itu berwarna merah. Kemudian saya mau dia berbentuk lingkaran. Oke. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di help plotnya. Oke, saya pilih nanti pertemuannya itu berwarna red, yaitu merah, kemudian bentuknya adalah 0, seperti itu. Oke, kita jalankan. Ya, bisa dilihat di sini
saya sudah merubah tampilan dari grafik saya berbentuk seperti ini. Jika Anda mau mencoba merubah lagi bentuknya, misalnya menjadi, maaf. Jadi kalau Anda mau mengakses perintah-perintah yang sudah pernah diketikkan sebelumnya, boleh menekan tombol atas dan tombol tanda panah bawah ya di keyboard seperti ini. Oke. Atau dengan cara mengklik 2 kali pada comment history. Contohnya seperti ini. Ya, kan langsung dijalankan. Tapi kalau Anda mau melakukan perubahan, saya akses melalui tanda panah atas. Oke, kemudian saya ubah menjadi tanda bintang sekarang. Ya. Demikian. Kemudian dari perintah-perintah yang sudah diketik tadi, saya pilih yang menurut saya penting, kemudian saya buatkan sebuah M-file. Jadi ketika kita membuat dokumen di MATLAB, nanti dokumennya disebut sebagai M-file dengan ekstensi M. Oke, saya pilih ini, kemudian ya muncul jendela editor, di mana semua yang saya pilih tadi, ketika saya milih, saya tekan tombol kontrol ya, sambil saya memilih perintah yang saya inginkan. Kemudian setelah itu klik kanan, pilih create M-file, maka akan muncul jendela editor seperti ini. Kemudian bisa disimpan. Contohnya saya simpan dengan nama simple. Kemudian tipenya ini sudah default M-file. Saya biarkan seperti itu. Ya, di sebelah kanan akan tercipta sebuah file namanya simple.m yang ada di current directory yang aktif ya, ini. Kemudian atau bisa juga dilihat di sini di current directory. Oke, sudah tercipta satu file namanya simple.m dan editor ini masih aktif. Jadi saya bisa melakukan perubahan. Oke, kalau tidak ada perubahan, bisa dijalankan programnya dengan mengklik tombol run ini berwarna hijau di jendela editor. Oke, kemudian maka akan langsung dijalankan dan karena tadi perintah terakhir adalah memplot, jadi figur 1 akan terlihat seperti ini. Oke, selain dengan cara menekan tombol run, saya juga dapat mengetikkan pada komen Windows saya. Yang penting saya sudah aktif di directory tempat penyimpanan file saya. Saya langsung bisa menjalankan file tersebut dengan memanggil namanya saja, simple seperti ini. Kemudian akan dijalankan lagi, akan muncul lagi seperti ini.